Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Zaki Cesario, mahasiswa Teknik Elektro, akan menjelaskan tugas besar tentang penguat audio yang saya buat. Kita mulai ya. Di slide pertama, perkenalan. Lanjut ke slide berikutnya, itu landasan teori penguat audio. Yang pertama itu ada apa itu penguat audio, fungsi penguat audio, bagaimana cara kerjanya, apa saja yang diperlukan, dan contoh rangkaiannya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, apa itu penguat audio? Penjelasannya yaitu penguat audio adalah penguat elektronik yang memperkuat sinyal audio elektronik berdaya rendah seperti sinyal penerima radio atau pickup gitar listrik ke tingkat yang cukup tinggi untuk mengendarai pengeras suara atau headphone. Jadi penguat audio di sini ini penjelasannya yaitu dia memperkuat suara yang tadinya lemah menjadi kuat, seperti itu. Nah, di sini ada sejarah singkatnya ya. Sejarah singkat penemuan penguat audio. Sekitar tahun 1912, Edwin Howard Armstrong menciptakan alat yang disebut radio amplifier, yaitu sebuah alat untuk penguat gelombang radio. Alat ini bekerja dengan cara menangkap sinyal elektromagnetik dari transmisi radio dan mengirim sinyal balik dari tabung audio. Itu hanya singkat saja dari penemu penguat audio. Lanjut ke slide berikutnya. Fungsinya, fungsi penguat audio itu sama untuk memproses sinyal audio, di mana sinyal audio yang diproses harus diperbesar level dayanya sampai mencapai suatu besar tertentu untuk menggerakkan loudspeaker yang berukuran besar dan berdaya besar, sehingga telinga mampu mendengar suara yang dihasilkan oleh loudspeaker dan bahkan membuat pendengar terganggu. Maksudnya terganggu itu suaranya sudah diperkuat berkali-kali lipat dari suara sebelumnya yang belum dikuatkan ya, masih asli suaranya, belum dikuatkan dengan rangkaian penguat audio ini. Di sini ada cara kerjanya. Cara kerjanya yaitu untuk rangkaian nanti yang kita bisa lihat di slide berikutnya. Ada 3 blok fungsional dalam IC LM386, yaitu seperti power, output, bypass, gain control. Awalnya hubungkan kedua pin catu daya, yaitu pin 6 dan pin 6 ke GND serta tegangan yang sesuai. Setelah itu hubungkan input sumber audio apapun yang digunakan, dan sambungkan kapasitor 2 dan resistor 1 di antara dua pin 1 dan 8. Nanti kita bisa lihat kapasitor 2 dan kapasitor 1 itu yang mana. Pin 7 yang dihubungkan ke kapasitor 4 berfungsi mengurangi kebisingan audio. Untuk koneksi output, kapasitor 2 dan resistor 2 akan dihubungkan secara seri dan GND. Seri ke GND serta ke pin 5 dari IC. Ya, untuk speaker sendiri dihubungkan ke jack outputnya ya. Cara kerjanya. Nah, ini rangkaiannya bisa dilihat kapasitor 1 yang mana, 2 yang mana, 3 yang mana, 4 yang mana, dan yang lainnya bisa dilihat di sini lengkap. Outputnya, speaker, C input. Lanjut. Nah, ini dia bahan membuat penguat audio. Sebenarnya banyak, cuman saya tampilkan di sini hanya 4 yang menurut saya penting yang ada di rangkaian penguat audio. Itu resistor adjustable, kapasitor, IC LM386, speaker. Fungsi masing-masing komponen. Itu resistor adjustable digunakan untuk fungsi seperti kontrol volume atau nada pada radio, yaitu dia digunakan untuk mengatur volume yang ingin dibesarkan, audio yang ingin dikuatkan sebesar berapa persen. Nanti kita akan lihat penguatannya sebesar berapa persen, kita simulasikan. Kapasitor itu untuk menyaring hambatan yang mengganggu dari luar dan sebagai penghubung atau coupling. IC sendiri sebagai penggerak dari speaker dan televisi, radio, intercom, dan lain-lain. Speaker yaitu fungsinya untuk mengeluarkan output suara yang sudah dikuatkan dari rangkaian penguat audio sendiri. Nah, di sini contoh rangkaian, saya membuat 3 contoh rangkaian, yaitu
Yang pertama dengan C input 0,9 NF, yang kedua 5,9 NF dan 10,9 NF. Nanti kita simulasikan di Proteus. Nah, hasil simulasi ini terlihat berbeda dari input dengan outputnya. Di sini inputnya masih gelombang normal, sedangkan di output sudah terlihat perubahannya, penguatannya sebesar berapa persen. Terlihat perbedaan suaranya juga nanti. Kita lihat nanti di simulasi. Ya, presentasinya sudah, kita lihat simulasinya. Oke, simulasikan tadi yang kita udah coba. Dari yang 10 aja ya, kita dengarkan yang 10 itu dia inputnya dulu deh. Inputnya kita dengar bagaimana suara di inputnya, perbedaan input dan outputnya seperti apa. Sedikit lama emang, kemarin dicoba cepet ya. Ya, tunggu aja. 10,9 NF ya, kita coba C input. Masih 30-an%. Kita tunggu sampai 100%. Ya, sedikit lagi. Ya. Terdengar inputnya seperti itu. Lanjut ke outputnya. Kita gunakan ini audio analisis untuk menganalisis gelombang suara yang dikuatkan. Sama, menunggu lagi sampai 100%. Memang sedikit lama, tapi kita harus menunggu untuk mendengarkannya. Ternyata lama juga ya. Nggak apa-apa, hanya beberapa detik, tidak sampai semenit menunggu seperti ini. Tidak. 60%. Ayo. Ya, sedikit lagi. Ya. Ya, keras ya, karena ini 10,9, suaranya wow, mengganggu di telinga sekali. Coba kita gunakan yang 5. Kita gunakan 2 percobaan saja. Apa 3 ya? Tidak tahu. Ya, dilihat nanti. Langsung ke output aja kita ya, karena inputnya sama, keluarannya juga, cuma hanya berbeda di outputnya saja. Inputnya suaranya sama. Di sini berapa? Oh, di sini 100 NF. Di sini pun inputnya sama suaranya, dan berbeda di output dan perbedaan di resistor adjustable yang ingin dikuatkan berapa persen. Ya, kita tunggu. Wah, 20%. Kita tunggu 100% lagi. Harus bersabar, tidak boleh tidak sabar, kita harus sabar.
ya, sedikit lagi. Ya, kita dengarkan musik. Lebih keras yang 10 ya daripada 5, walaupun suaranya keluaran hasil itu sama-sama treble gitu, kayak treble suaranya, cempreng gimana gitu ya. Ya baiklah, sampai sini saja, karena percobaan 0,9 hanya berkurang dikit saja suaranya sama.